Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Triyulianingsih dengan NPM 2019103254662 dari kelas 4A7 Komunikasi Bisnis, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya akan memberikan contoh tentang proses presentasi bisnis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu peran saya sebagai pemilik usaha dengan tujuan presentasi bisnis yang saya lakukan, yaitu untuk memperkenalkan usaha yang saya jalani dan mencari reseller untuk mengembangkan pemasaran serta distribusi produk makanan ringan yang saya produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyulianingsih sebagai pemilik usaha jajan yang akan secara langsung memperkenalkan usaha yang saya jalani sekarang. Tema yang saya bawakan adalah Olosku Jajananku. Ya, nama usaha saya adalah jajan, kata yang tidak asing terdengar di telinga kita. Namun, dalam bahasa Jawa, imbuhan N di depan kata jajan memiliki arti membeli jajan. Itu salah satu alasan saya menggunakan kata jajan untuk usaha saya ini. Selain itu, karena usaha yang saya jalani bergerak di bidang kuliner, yaitu makanan ringan khas Tegal. Latar belakang berdirinya usaha ini adalah keinginan saya untuk memperkenalkan makanan ringan khas Tegal pada semua orang. Lalu apa saja makanan ringan yang saya tawarkan dalam usaha ini? Makanan ringan khas Tegal yang saya tawarkan yaitu ada kriwil yang berasal dari parutan singkong, dages yang berasal dari potongan gembus atau ampas tahu, dan masih banyak lagi makanan ringan yang saya tawarkan. Dengan produk unggulan yang saya tawarkan yaitu olos. Olos adalah makanan yang cukup hits di kalangan anak remaja di Kota Tegal. Olos merupakan makanan ringan yang terbuat dari tepung, terigu, dan tepung tapioka dengan ciri khas isiannya yaitu tumisan sayur kol yang dicampur dengan potongan cabai yang cukup banyak. Olos ini berbentuk bulat dan memasaknya dengan cara digoreng. Ini yang menjadi peluang untuk mengembangkan usaha karena seperti yang kita ketahui sekarang, banyak anak-anak yang menyukai makanan pedas terlebih dengan makanan yang digoreng. Tidak semua orang bisa membuat olos karena adonan olos sangatlah sulit dibandingkan dengan membuat somai. Hanya sebagian orang yang sudah ahli yang bisa membuatnya. Lalu apa sih yang membedakan olos saya dengan olos lainnya? Saya memberikan inovasi pada isian olos buatan saya dengan menambahkan bahan baku lain seperti potongan bakso, sosis, telur puyuh, kornet sapi, dan tumisan daging ayam. Selain itu, saya juga menambahkan bumbu tabur dengan berbagai varian rasa, seperti pedas, asin, balado, barbecue, dan juga jagung manis. Saya juga menyediakan olos frozen, sehingga dapat dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Sehingga orang di luar kota pun tetap dapat menikmatinya. Olos ini sangat menjanjikan loh, karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum menikmati enaknya olos. Meskipun makanan ini sudah terkenal di beberapa kalangan masyarakat, namun belum semua orang bisa meniru dan membuat makanan ini, dikarenakan proses pembuatannya yang sulit. Target usaha saya yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, maupun kalangan atas. Dengan target utama saya adalah anak berusia 8-20 tahun. Karena di masa pandemi seperti ini, anak-anak maupun remaja menjalani pembelajaran secara daring dan tentunya membutuhkan cemilan untuk teman belajar, bukan? Untuk itu, dengan adanya olos frozen dapat menjadi teman belajar dengan cukup menggorengnya dan memberikan bumbu tabur di atasnya, olos sudah dapat dinikmati. Untuk teman-teman yang ingin menikmati secara langsung bisa datang ke rumah produksi saya di Jalan Sersan Idris nomor 42, Margajaya, Bekasi Selatan. Saya membandrol harga yang cukup terjangkau, yaitu untuk olos frozen perbungkusnya dibanderol dengan harga 10.000 per 10 pieces.
Sedangkan harga untuk olos yang dinikmati secara langsung dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli. Untuk makanan ringan lainnya juga dibanderol dengan harga 10.000 per pouch. Strategi marketing yang saya gunakan yaitu dengan memberikan kemasan yang menarik. Untuk olos menggunakan wadah plastik yang dapat dipanaskan menggunakan microwave dan tentunya terdapat label usaha. Sedangkan untuk olos frozen dikemas dalam kemasan kedap udara agar tahan lama dan dapat distribusikan sampai ke tangan pembeli dengan baik, serta bumbu tabur yang diberikan secara terpisah. Sedangkan makanan ringan lainnya saya menyediakan dengan kemasan pouch. Saya melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Serta untuk pelanggan saya mempromosikannya menggunakan WhatsApp. Selain itu, saya juga menggunakan toko online dalam memasarkan produk dengan metode pembayaran COD atau cash on delivery supaya memudahkan pembeli dalam sistem pembayaran. Dan dengan memberikan diskon minimal pembelian 10 bungkus akan mendapatkan 1 bungkus sesuai dengan makanan ringan yang dipesan oleh pembeli. Selain itu, strategi pemasaran saya adalah menyebarkan produk olos ini ke berbagai daerah seperti Bekasi, Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Semarang, Surabaya, dan Solo. Dan untuk saat ini, usaha saya menerapkan sistem reseller, yaitu merekrut orang-orang di daerah yang sudah saya sebutkan tadi untuk menjual produk makanan dengan saya. Sekian presentasi bisnis dari saya berharap dapat bekerjasama dengan Anda semua sebagai reseller dari produk makanan ringan saya ini. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Apabila ada salah dalam perkataan dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Olosku, jajananku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.